Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celoteh Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu di episode ke-30. Masih dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa bagi umat Islam. Mari kita lanjutkan kajian kita ini tentang pandangan Islam terhadap program keluarga berencana. Aki saat ini akan meluruskan atau membandingkan atau keserasian antara tujuan. Pertama, kita tahu bahwa tujuan KB ini adalah melembagakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau NKKBS itu. Nah, NKKBS pada saat itu dikaji oleh kita bersama para ulama, terjemahan dari pembentukan keluarga samawa, sakinah, mawadah, warohmah, yang tertulis dalam ajaran Islam di surat Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fidalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah berasal dari kata sakana. Sakana artinya diam, tinggal, atau tentram. Sedangkan maskana adalah berasal dari pengertian tempat tinggal atau rumah. Itu. Nah, jadi yang tentram. Yang tentram ini akan selaras dengan tujuan keluarga sejahtera yang pengertiannya di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 29, ya, tahun 2009, bukan 29. Mohon maaf ya. Biar aja Aki ya agak celoteh-celoteh juga terus saja, tidak diperbaiki sedemikian bagus, namanya juga ngobrol, kadang-kadang ada salahnya juga. Jadi keluarga sejahtera di dalam Undang-Undang Nomor 52 29 adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Sah menurut agama, sah menurut pemerintah. Kalau hanya oleh agama saja, dia tidak sah oleh pemerintah, maka tidak akan tentram. Makanya korelasinya sama. Kenapa? Karena orang yang tidak diakui di kantor urusan agama dan lain sebagainya, itu kan susah. Pertama, ya tentu sajalah orang secara umum, barangkali ada yang tidak tahu, tapi itu masih bisa bisa diatasi dengan perkawinan itu. Tapi kalau sudah menyangkut kepentingan hak waris, kepentingan untuk keterangan pergi umroh, KTP dan lain sebagainya, itu akan menyulitkan keluarga itu sendiri. Jadi keluarga yang sakinah itu bagus sejalan dengan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua, mawadah. Mawadah itu adalah wudun. Wudun itu adalah rasa cinta
yang luar biasa dan abadi. Nah, di sini sama dengan pengertian keluarga sejahtera pada ayat terakhir, pada kalimat terakhir, yaitu memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Itu yang disebut kasih sayang, ya. Itu yang disebut kasih sayang. Jadi tentram di dalam tubuhnya sendiri keluarga, dan tentram dengan tetangga, dengan masyarakat, dan dengan seluruh bangsa. Itu korelasi atau persamaannya. Dan yang ketiga adalah warohmah. Rohmah berasal dari kata rohima, artinya kasih sayang, pelindung, pemelihara. Disinilah kewajiban-kewajiban khususnya kepala keluarga atau suami itu harus menjadi pemelihara, pembimbing, pengajar, dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Dan sebaliknya juga tentu saja sang istri juga sebagai pengelola rumah tangga. Ya, pengelola rumah tangga bagian dapur terutama itu adalah bagaimana membimbing anak, karena anak itu adalah guru yang pertama dan utama adalah dari ibunya sendiri. Sejajar kan? Sejajar. Setelah itu makanya tentu saja kita itu tidak ada perbedaan di situ. Jadi keluarga samawa, keluarga sejahtera, apalagi kalau cerita tentang bahagia. Karena bahagia agak berbeda. Bahagia itu adalah penerimaan hati. Nah, ketentraman itu adalah dalam hati. Kalau kita sudah menerima di dalam hatinya, maka selalu akan disyukuri. Kita akan menjadi orang yang syukur nikmat dan tidak kufur nikmat. Dari deretan itu maka tidak ada perbedaan, ya, antara tujuan KB dengan tujuan pembentukan keluarga berdasarkan ayat yang ditulis di dalam Al-Quran. Hanya satu, di Quran juga sudah memberikan warning atau peringatan bahwa pada akhir kalimat itu la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yatafakkarun itu bagi orang-orang yang berpikir. Berarti perkawinan itu bukan bagi orang-orang yang sembarangan, orang yang berpikir, orang yang mempunyai masa depan, orang yang selalu memikirkan kemajuan, orang yang selalu berada dalam lindungan Allah. Itu tidak mudah. Karena itu maka pendewasaan usia perkawinan dan pembentukan perkawinan itu harus berdasarkan niat yang bagus. Makanya kan disebut nikah itu tiga huruf kata para kiai, nun, kaf, dan ha. Nunnya adalah niat, kafnya adalah kaifiah. Kaifiah itu tata caranya yang benar, ya. Yaitu tata cara yang benar itu yang memenuhi rukun dan syarat kawin. Dan hanya hikmah. Hikmah itu biasanya adalah akibat yang baik. Jadi kita harus memikirkan akibat yang sangat baik. Begitu sehingga kita dirumuskan, makanya pembangunan bangsa ini arahnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang sahsiyah thayyibah, yaitu manusia yang baik, individu yang baik, yang akan melahirkan keluarga sakinah. Keluarga yang tentram tadi. Karena kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarga itu akan baik. Nah, keluarga sakinah akan mewujudkan masyarakat marhamah, yaitu masyarakat yang damai, masyarakat yang tentram. Dan masyarakat yang tentram itu kan dibentuk dari keluarga-keluarga. Kalau keluarganya sakinah, masyarakatnya marhamah. Masyarakat marhamah akan menciptakan qaryah thayyibah, yaitu daerah yang baik.
Jadi kalau itu kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan itu bagus, maka provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi Qaryah Thayyibah. Dan akhirnya apabila Bengkulu Qaryah Thayyibah, Sulawesi Qaryah Thayyibah, NTB Qaryah Thayyibah, maka Indonesia akan mencapai Baldah Thayyibah Warabun Ghafur, yaitu negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari Aki di episode ke-30 ini adalah korelasi atau pandangan Islam terhadap keluarga berencana. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita semua dan kita sampaikan lagi kepada kawan-kawan generasi baru yang tidak nyambung dengan pemikiran-pemikiran yang lama. Sekian, terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.